Berikut teori belajar dan motivasi belajar disusun oleh Dr. Anda Wiwi Suryandartiwi AMM. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah perubahan perilaku yang lebih baik dan biasanya relatif menetap, akibat interaksi aktif individu tersebut dalam lingkungannya. Teori belajar menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama yaitu aliran atau mazhab tingkah laku yang biasanya menekankan pada hasil dari proses pembelajaran atau biasa kita bilang dengan teori behaviorisme. Kemudian yang kedua adalah aliran atau mazhab kognitif di mana penekanan prosesnya ini yaitu menekankan pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu aliran atau mazhab humanistik, biasanya ini menekankan pada isi apa yang dipelajari. Keempat yaitu aliran atau mazhab konstruktivistik. Kita akan membahas aliran atau mazhab tingkah laku yang biasanya menekankan pada hasil dari proses belajar. Aliran tingkah laku ini juga bisa kita sebut dengan behaviorisme, di mana salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Tokoh-tokoh dari teori behaviorisme itu ada beberapa. Yang pertama Edwin Guthrie, di mana di sini menekankan tentang punishment atau hukuman di mana menghasilkan output. Nah, kemudian ada Thorndike, di sini adalah respon atau dari respon yang dihasilkan dari kebiasaan. Kemudian ada Bernhard Frederick Skinner, di mana konsep belajar lebih komprehensif berhubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang dapat menghasilkan atau menimbulkan perubahan dari tingkah laku. Kemudian ada Baruda, Ivan Pavlov, yaitu masih juga tentang teori stimulus respons, dan kemudian John B. Watson belajar di sini di mana belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau dapat diobservasi serta dapat diukur. Aplikasi behaviorisme dalam proses belajar mengajar dapat diaplikasikan dalam beberapa proses, yaitu pertama menentukan tujuan instruksional dalam proses pembelajaran, kemudian menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa, kemudian menyajikan materi pembelajaran, di mana ini juga merupakan salah satu aplikasi behaviorisme dalam proses belajar mengajar, menentukan materi pembelajaran, serta memecahkan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan beberapa stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas kepada mahasiswa. Proses belajar mengajar, belajar adalah perubahan tingkah laku. Dalam hal ini, proses belajar mengajar terdiri dari stimulus, proses yang diikuti oleh beberapa faktor, dan menghasilkan respon. Stimulus sebagai masukan dan respon sebagai keluaran dapat diamati. Jika faktor diberi penguatan atau reinforcement positif, maka dapat memperkuat timbulnya respon. Begitu sebaliknya. Dalam hal ini, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Slavin 2000.
Berikutnya adalah aliran atau mazhab kognitif, di mana ini merupakan salah satu mazhab atau salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman seseorang. Dalam hal ini terdapat 4 prinsip dasar terkait dengan aliran kognitif ini. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman, kemudian pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui, kemudian belajar membangun pemahaman daripada catatan, dan yang terakhir adalah pembelajaran perubahan dalam struktur mental seseorang, artinya adanya perubahan persepsi dan pemahaman dari seseorang. Nah, dalam hal ini, dalam mazhab kognitif ini terdapat beberapa tokoh-tokoh dalam teori pembelajaran ini, yaitu Jan Piaget, Brunner, David Ausubel, Dean, Van Hill, Brownell, dan Van Engen. Berikut merupakan beberapa teori dari beberapa tokoh yang ada terkait dengan teori kognitif. Yang pertama yaitu teori perkembangan Piaget, di mana teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungannya. Artinya dalam proses pembelajaran terjadi atau menurut tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, biasanya pada teori kognitif perkembangan berdasarkan tokoh Piaget ini terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama asimilasi atau penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada, kemudian akomodasi di mana penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru, dan yang terakhir adalah ekuilibrasi atau penyimbangan mental, di mana terjadi setelah proses asimilasi dan akomodasi terjadi. Kemudian teori berikutnya adalah teori bermakna Ausubel, atau biasanya kita sebutnya teori belajar bermakna, di mana prosesnya ini adalah mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan dengan informasi tersebut. Nah, proses pembelajaran ini terjadi jika mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Nah, biasanya proses pembelajaran ini melalui beberapa tahapan, dari memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami maknanya, kemudian sampai dengan menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Nah, ini merupakan salah satu teori bermakna Ausubel. Mazhab berikutnya adalah mazhab atau aliran humanistik. Nah, ini adalah mazhab di mana menekankan isi apa yang dipelajari. Aliran ini merupakan pembelajaran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Artinya adalah cenderung bersifat eklektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar ataupun asal tujuan belajar tercapai. Nah, ini contohnya ada pada teori kognitivitasme Kurzweil dan Bloom, di mana ada 3 kawasan tujuan belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, biasanya aliran ini itu sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis atau dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Jadi lebih sering atau lebih cenderung dipergunakan di dunia filsafat ketimbang dunia pendidikan. Untuk beberapa tokoh-tokoh dalam teori berikut adalah Bloom, Kurzweil, Abraham Maslow. Nah, itu adalah beberapa tokoh-tokoh dalam teori pembelajaran. Kemudian setelah kita mengetahui terkait dengan teori-teori pembelajaran, motivasi belajar yaitu adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses pembelajaran. Hal ini karena akan memperlihatkan hasil belajar yang optimal jika seorang mahasiswa atau seseorang tersebut memiliki motivasi dalam belajar. Nah, untuk fungsi motivasi ini sendiri yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukannya, kemudian penentuan arah perbuatan yang kini ke arah tujuan yang ingin dicapai, kemudian menyeleksi perbuatan sampai dengan pendorongan usaha untuk mencapai prestasi. Jadi itu merupakan beberapa fungsi dari motivasi belajar.
Dari yang tadi kita ketahui terkait dengan teori dan motivasi belajar, kesimpulannya adalah pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kita kepada Tuhan. Sekian paparan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.